Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kembali lagi di media aparatur. Kesempatan ini mohon izin sharing kepada Bapak Ibu terkait dasar hukum mengenai pemberian tunjangan penghasilan. Jadi Bapak Ibu yang udah ASN, baik itu P3K atau PNS, yang belum sertifikasi jangan berkecil hati, karena dalam aturan Menteri ya nomor 45 tahun 2023 bahwasanya bagi ASN itu akan menerima tunjangan penghasilan. Nanti untuk selengkapnya silakan Bapak Ibu simak ya sampai selesai untuk bisa memahami informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu saya ambil dasar hukum di jdih.kemdikbud.co.id, di mana untuk aturannya itu diberlakukan pada 4 Agustus 2023. Jadi masih baru ya. Nah, sebelumnya itu aturannya itu tentang dasar hukum tunjangan khusus atau tunjangan penghasilan itu nomor 4 tahun 2022, dan sekarang sudah direvisi ya. Yang berlaku adalah 2023 dan status peraturannya berlaku. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu dasar hukumnya maka silakan dicek di JDIH ya. Baik, langsung aja Bapak Ibu terkait dasar hukum untuk tambahan penghasilan. Ini saya sudah masuk ke Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2023 Pasal 4 Pasal 11. Di sini ada beberapa ayat yang harus disampaikan terkait tambahan penghasilan. Ayat pertama, guru ASN di daerah diberikan tambahan penghasilan setiap bulan. Ini diberikannya setiap bulan. Nanti ada ayat 2 sambungan dari ayat pertama ini. Guru ASN di daerah yang menerima tambahan penghasilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian ya. Ini P3K atau PNS yang belum sertifikasi dan di bawah binaan kementerian. Siapa kementerian yang menaungi ini? Yaitu Kemendikbud ya. Kemudian yang B, Kemendikbud atau Kemenag ya. Ini yang pendidikan. Yang B ini mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Kemudian yang poin C, belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, syarat untuk menjadi atau syarat untuk mendapatkan tambahan penghasilan, berarti Bapak Ibu syaratnya itu tidak memiliki serdik ya. Tidak memiliki serdik. Kalau sudah memiliki serdik, maka tambahan penghasilannya itu tidak berlaku. Justru nanti Bapak Ibu berlakunya mendapatkan tunjangan profesi kalau sudah mendapatkan serdik seperti ini ya, di ayat 2 poin C ini. Nah, kita lanjut di poin D, memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4. Di poin E, memiliki NUPTK. Di poin F, melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan. Artinya, Bapak Ibu itu kalau untuk menerima tambahan penghasilan tidak terkait minimal beban jam mengajar. Kalau tunjangan profesi yang kita tahu itu harus minimal memenuhi 24 jam. Dan untuk yang guru BK atau guru TIK itu harus 150 siswa ya. Nah, di sini untuk tambahan penghasilan tidak terkait jam mengajar. Jadi cukup melaksanakan tugas mengajar atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan atau di sekolah ya. Yang poin G, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu harus misalnya jadi guru ya, Bapak Ibu ditugaskan sebagai guru di SK-nya. Ya silakan jadi guru tanpa harus pembagian jam atau harus berapa rombel gitu ya. Tidak seperti itu, karena ini berbeda aturan dengan tambahan penghasilan dan tunjangan profesi. Yang H ini terdaftar aktif pada Dapodik. Itu adalah ayat kedua. Ayat ketiganya, ketentuan persyaratan pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf G dikecualikan bagi. Nah, ini ada pengecualian ayat 2 di huruf G ya. Ini di poin G ini ada pengecualian. Apa sih pengecualiannya? Nah, pengecualiannya ini A ya, yang poin A ini, guru ASN di daerah yang mengikuti pengembangan profesi
berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan dan pelatihan 600 jam selama 3 bulan dan mendapatkan izin persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Ya, ini pengecualian untuk pemenuhan beban kerja ya. Misalnya Bapak Ibu ini ASN sedang menerima tambahan penghasilan, tiba-tiba diundang nih untuk mengikuti PPG misalnya selama 3 bulan atau 6 bulan, maka poin G ini tidak berlaku ya Bapak Ibu. Tidak berlaku. Tidak berlaku itu dalam artian pengecualian, karena Bapak Ibu itu sudah mendapatkan izin dari atasan Bapak Ibu atau dari pembina kepegawaian bahwa Bapak Ibu mengikuti PPG. Ini sebagai contoh aja ya, gambaran. Nah, untuk yang poin B, guru ASN di daerah yang mengikuti program pertukaran guru ASN, kemitraan dan atau magang yang mendapatkan izin persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan studi banding misalnya 3 bulan atau mendapatkan pertukaran guru ya, atau mendapatkan beasiswa magang dari Kemendikbud misalnya. Nah, Bapak Ibu tetap mendapatkan hak Bapak Ibu sebagai penerima tunjangan penghasilan atau tamsil, tambahan penghasilan. Ya, karena Bapak Ibu sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari PPK ya, pejabat pembina kepegawaian. Kemudian yang poin C ini, guru ASN di daerah yang bertugas di daerah khusus ya. Pengecualian juga, misalnya Bapak Ibu ditugaskan sebagai guru yang masuk ke di daerah tertentu ya, daerah khusus, maka nanti Bapak Ibu tetap akan mendapatkan tunjangan tersebut ya. Kemudian ini ada pasal 12. Pasal 12 ada ayat 1, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Jadi untuk yang Dinas Pendidikan akan menyalurkan uang tersebut di rekening masing-masing ya. Rekening Bapak Ibu yang sudah disetorkan tentunya. Kemudian pasal 12 ya, masih pasal 12 ayat 2, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar Rp250.000 setiap bulannya. Artinya untuk tambahan penghasilan ini besarannya Rp250.000 meski Bapak Ibu belum menerima belum sertifikasi, kemudian tidak di daerah 3T, itu nanti selagi Bapak Ibu memenuhi syarat utama yang pasal berapa tadi? Pasal 11 ya. Syarat-syarat utamanya ini. Nah, berarti Bapak Ibu akan tetap mendapatkan tambahan penghasilan dari daerah ya. Ini terlepas dari tunjangan-tunjangan lainnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk gambarannya, bahwa Bapak Ibu ketika baru diangkat P3K atau baru diangkat ASN lah ya sebagai guru, ini nanti ada tambahan penghasilan dari pemerintah. Mungkin itu saja. Terima kasih yang udah subscribe untuk channel ini berkembang. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.